Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Arfiandini, NIM 0306193206. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Gerakan Pramuka. Sejarah Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka atau dalam dunia internasional disebut juga sebagai Scouting, merupakan organisasi kaum muda yang berkembang tidak hanya di Indonesia tapi juga berkembang di dunia internasional atau di seluruh dunia. Kepramukaan di Indonesia sebelum tahun 1961 lebih sering disebut dengan Gerakan Kepanduan. Pramuka sendiri merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan kepanduan adalah proses pendidikan yang praktis di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak kepribadian dan akhlak mulia. Gerakan Pramuka dirumuskan oleh pendirinya sebagai media untuk meningkatkan karakter anak-anak remaja serta melatih mereka agar mampu bertanggung jawab dan mandiri ketika mereka dewasa nanti. Pramuka pada awalnya tumbuh di Inggris pada tahun 1907 yang dipelopori oleh Sir Robert Baden-Powell of Jewell, dan ide mendirikan organisasi ini awalnya diilhami oleh dua organisasi remaja yang telah lebih dahulu terbentuk, yakni Sons of Daniel Boone yang didirikan oleh Daniel Charterbird, seorang naturalis ilustrator, dan Woodcraft Indian yang dipelopori oleh Ernest Thompson Seton, seorang penulis Inggris kelahiran Kanada. Sejarah Kepanduan. Pramuka adalah organisasi kepanduan Indonesia. Setiap negara di dunia memiliki organisasi kepanduannya masing-masing. Tentunya dengan nama yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu mendidik dan melatih kaum muda menjadi diri sendiri yang mandiri, disiplin, berani, percaya diri, dan berjiwa sosial yang tinggi. Sebagai seorang anggota Pramuka, pasti kita tahu bahwa pencetus Gerakan Kepanduan adalah Baden-Powell, seorang tentara Inggris berpangkat letnan jenderal. Sejak Baden-Powell mengadakan perkemahan kepanduan di sebuah pulau kecil bernama Brownsea, sejak itulah kepanduan terlahir. Ditambah lagi buku panduan mengenai kegiatan Pramuka ditulis oleh Baden-Powell sendiri. Sehingga saat ini gagasan organisasi kepanduan menyebar ke seluruh dunia. Sebagaimana kita ketahui, lahirnya kepanduan ini dari tangan tentara Inggris, seniman, aktor, dan juga pemikir bebas bernama Baden-Powell. Sebagai seorang tentara, Baden-Powell menorehkan prestasi, yaitu kegigihannya mempertahankan kota Mafeking di Afrika Utara dalam Perang Boer War. Pada masa perang yang dilaluinya, ia melihat banyak pemuda yang ikut berperang dan memiliki potensi yang tinggi. Jika diarahkan benar, ia akan menjadi pembela atau pemimpin masa depan dan memberi manfaat bagi negara, dan pengamatannya itulah muncul gagasan mengenai kepanduan. Sejarah Gerakan Pramuka. Sejarah kepramukaan di tanah air merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan pendidikan kepramukaan merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena Gerakan Pramuka telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, selain sejarah kepramukaan di dunia, perlu diketahui dua sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Gagasan Baden-Powell yang tidak hanya cemerlang namun amat menarik dan menantang itu menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Nederland atau Belanda dengan nama Pathfinder. Karena pada saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda, gagasan kepramukaan yang menyebar itu dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda dengan mendirikan organisasi NIPV, Nederland Indische Pathfindervereniging, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Lantas oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional, sebagai upaya yang menghimpun nasionalisme, dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional.
Maka muncullah bermacam-macam organisasi kepanduan lainnya antara lain GPO, JIP, NATIPIJ, SIAP, HW, dan organisasi kepramukaan nasional kemudian dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda, dinamai dengan menggunakan istilah Pathfinder. Perkembangan gerakan pramuka. Ketentuan dalam anggaran dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar mendidik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut ternyata banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya. Gerakan pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke desa. Kemajuan gerakan pramuka akibat dari sistem majelis pembimbing yang dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat nasional sampai tingkat gugus depan. Mengingat kira-kira ada 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75% adalah petani. Maka tahun 1961, Kuarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat untuk menarik perhatian pimpinan masyarakat. Maka tahun 1966, Menteri Pertanian dan Ketua Kuartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian diikuti munculnya Saka Bayangkara, Dirgantara, dan Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang muncul, maka pada tahun 1970, Menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Kuarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang berpartisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan transmigrasi dan juga koperasi. Kemudian perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait. Sejarah gerakan kepanduan di dunia. Berbicara kepanduan di dunia tentu tidak terlepas dari Lord Baden-Powell sebagai pencetus lahirnya gerakan pramuka di dunia. Lord Baden-Powell dilahirkan pada 22 Februari 1857 di London, Inggris, dengan nama asli yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ayahnya bernama Profesor Domino Baden-Powell. Ia merupakan seorang profesor geometri di Universitas Oxford. Namun ia telah meninggal sejak Robert masih berusia 3 tahun. Ibunya bernama Henrietta Grace Smith, seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris yakni William T. Smith. Nama kecil Baden-Powell adalah Steve atau Stevenson, tetapi yang paling sering menjadi nama panggilan akrab adalah Stevie. Ia baru mendapat panggilan Robert atau Sir Robert setelah mendapat gelar kesatria dari Raja Inggris George V. Baden-Powell dilahirkan dalam sebuah keluarga besar. Ia memiliki 9 bersaudara yaitu Warrington, Georges, Augustus, Frank, Pentos, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fletcher. Karena sejak kecil sudah menjadi yatim, ia dituntut untuk mandiri dalam menjalani hidup. Strategi pengembangan pramuka Indonesia. Ketentuan dalam anggaran dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan ternyata disambut baik oleh berbagai kalangan. Dengan demikian, gerakan pramuka mampu mengembangkan kegiatannya hingga mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak hanya di wilayah perkotaan namun sampai ke wilayah pedesaan. Dan untuk itu diberlakukanlah visi misi gerakan pramuka yang cemerlang. Visi dan misi gerakan pramuka yaitu: visi gerakan pramuka adalah gerakan pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda. Misi gerakan pramuka adalah: 1. Mempramukakan kaum muda, 2. Membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, 3. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara, dan yang terakhir menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah lingkungan dan kemasyarakatan. Hakikat moto gerakan pramuka. Moto gerakan pramuka merupakan bagian terpadu dari proses pendidikan untuk meningkatkan setiap anggota kegiatan gerakan pramuka, bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka.
Moto Gerakan Pramuka adalah Satya Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dari pendidikan lain yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat dan bangsa agar menjadi manusia Indonesia yang lebih baik lagi. Prinsip dasar kepramukaan: 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri sendiri. Dan 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan adalah salah satu cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan pramuka. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri sendiri seutuhnya, meliputi aspek mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Baik bagi individu maupun bagi masyarakat, maka dibutuhkan suatu metode atau ketentuan khusus yang disebut metode kepramukaan. Sistem Among dalam Pramuka. Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among adalah hasil pemikiran Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menjadi pejabat Menteri Pendidikan pada Kabinet RI yang pertama. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Tokoh-tokoh dalam pramuka Indonesia: yang pertama Kiai Haji Agus Salim, yang kedua Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ketua Kuarnas pertama dan terbanyak periode 1961 sampai 1974. Yang ketiga Letjen M. Sarbini, Ketua Kuarnas kedua tahun 1974 sampai 1978. Yang keempat ada Letjen Masudi, Ketua Kuarnas ketiga dan terlama 1978 sampai 1993. Yang kelima Letjen Himawan Sutanto, Ketua Kuarnas keempat tahun 1993 sampai 1998. Yang keenam ada Letjen Rifai Harahap, Ketua Kuarnas kelima pada tahun 1998 sampai 2003. Yang ketujuh Profesor Dr. Ajrul Azwar, MPH, Ketua Kuarnas ke-6 pada tahun 2003 sampai 2013. Dan yang terakhir ada Dr. Adi Aksa Daud, SH, MSI, Ketua Kuarnas ke-7 pada tahun 2013 sampai sekarang. Makna kiasan dalam pramuka: siaga adalah masa penyiagaan masyarakat dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan dan ditandai dengan kebangkitan nasional pada tanggal 28 Mei 1908. Yang kedua, penggalang adalah masa menggalan Persatuan dan Kesatuan Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, penegak adalah masa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, pandega adalah masa memadegani, mengelola pembangunan dan mengisinya. Yang kelima, pembina adalah membina bangsa dan negara. Yang keenam, andalan adalah para pemimpin yang bisa diandalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna kiasan dalam pramuka: siaga adalah masa penyiagaan masyarakat dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan dan ditandai dengan kebangkitan nasional pada tanggal 28 Mei 1908. Yang kedua, penggalang adalah masa menggalan
Persatuan dan Kesatuan Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, penegak adalah masa menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, pandega adalah masa memadegani, mengelola pembangunan dan mengisinya. Yang kelima, pembina adalah membina bangsa dan negara. Yang keenam, andalan adalah para pemimpin yang bisa diandalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.